Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kami ingin menjelaskan presentasi kelompok 6 yang berjudul Analisis Buku Kewirausahaan oleh Kusnadi Yulia Novita tahun 2020. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Saya Marcella Haryona. Saya Sulena Duyanti. saya Rusna Timah, saya Syifa Nabila, saya Jannatul Ma'wa. Baik, terima kasih. Di sini yang akan dipaparkan oleh Marcella Haryona. Kepada Marcella, persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bab 1 kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan adalah sikap dan kemampuan seseorang untuk melihat peluang lalu berani memulai dan menjalankan usaha secara kreatif dan inovasi. Sedangkan wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan berdiri sendiri dan menjalankan usaha produktif secara mandiri. Dalam prakteknya, wirausaha adalah identik dengan pedagang dan perusahaan yang memiliki dan mengelola usaha sendiri serta siap menghadapi resiko untuk memperoleh keuntungan. Kewirausahaan dan wirausaha dapat kita lihat dari aktivitas sehari-hari dan sederhananya seperti orang yang membeli barang lalu mengolahnya kemudian lagi kembali kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan dirinya. Next. Baik, di sini ada manfaat dan tujuan. Kewirausahaan antara lain mampu membuka lapangan kerja. Mampu membuka lapangan kerja dapat membuka lapangan kerja untuk bermanfaat pada masyarakat dan hingga mengurangi pengangguran. Baiknya dalam kewirausahaan ini bisa mengambil orang yang pengangguran dapat adanya penghasilan secara kewirausahaan ini dan mendorong membangun bidang produktif, distribusi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kewirausahaan dan wirausaha ini bisa bermanfaat pada masyarakat sekitar kita dan serta menjadi teladan sebagai pribadi yang jujur, berani, dan tanggung jawab pada diri kita sendiri atau pada orang lain juga. Next. Baik, di sini ada proses inovasi. Adanya keinginan berprestasi, adanya sifat pemasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pengalaman, dan pendidikan. Dari situlah kita mempunyai pengalaman pribadi kita dan akan kita kelola lagi dengan kewirausahaan dan wirausaha. Dan adanya proses pemicu, mendorong seseorang atau memaksa untuk terjun ke dunia. Baiknya kita berusaha itu ada rasa memaksa sedikit agar bisa tumbuh dalam diri kita adanya kewirausahaan dan wirausaha. Dan adanya proses pelaksanaan seseorang wirausaha yang sudah siap mentalnya secara total dan adanya pembantunya ataupun pelaksanaan tangan kanan. Disitulah ada yang saling menolong. Kalau menolong kita tidak bisa berdiri sendiri juga, ada harus yang menolong kita juga. Di sini ada proses pertumbuhan, adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha. Dalam adanya kekompakan dalam menjalankan kewirausahaan dan wirausaha ini, kita dapat mencapai apa keinginan kita yang harus kita capai. Next. Baik, di sini ada menumbuhkan minat wirausaha. Minat wirausaha ini juga karena beberapa hal, utamanya saling berkaitan antara sesama atau sesama teman kita akan mengangkat lebih giat lagi dalam berwirausaha. Dan faktor utamanya adalah keinginan untuk mendirikan rasa semangat kita dalam diri kita, dalam memanfaatkan juga diri kita dalam masyarakat yang ada di sekitar kita juga. Tidak bergantung kepada orang lain. Kita dalam berwirausaha ini jangan berharap orang lain dan harus mengusahakan yang apa kita inginkan juga. Dan bebas mengatur arah hidup kita sendiri tanpa bertanggung jawab terhadap
daripada kita dalam mengatur hidup arah kita sendiri tanpa bergantung pada orang lain juga. Baik, terima kasih. Akan melanjutkan dengan Kak Surya Dunianti. Terima kasih. Baik, di bab 2 saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan. Baik, di dalam konsep dasar kewirausahaan kita harus disiplin ilmu kewirausahaan. Konsep disiplin pada umumnya selalu memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, peraturan yang jelas dan sanksi yang masuk akal. Yang kedua, peraturan yang ditentukan mudah untuk dipahami oleh layaknya semua wirausaha. Yang ketiga, konsep disiplin menggambarkan kepentingan keadilan, kesejahteraan, kebersamaan. Yang keempat, konsep disiplin harus disepakati bersama. Next, objek studi kewirausahaan. Adapun objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam berperilaku. Yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup dan usaha. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad keuntungan yang menyala-nyala. Yang ketiga, kemampuan untuk berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah yang lain. Yang keempat, kebiasaan berinisiatif yang melahirkan kreativitas akan melahirkan motivasi. Yang kelima, kemampuan untuk membentuk modal uang atau barang modal. Yang keenam, kemampuan untuk mengatur waktu dan kebiasaan diri untuk selalu tepat waktu, tidak bertele-tele. Dalam segala hal, tindakannya melalui kebiasaan yang selalu kita menunda pekerjaan. Next. Baik, adapun hakikat kewirausahaan. Meliputi yang pertama, memiliki modal sekaligus menjadi pengelolanya. Yang kedua, menyetor modal dan pengelolaan di tangan pihak mitra. Yang ketiga, hanya menyerahkan tenaga namun dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Baik, kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Next. Baik, adapun karakteristik kewirausahaan. Nah, menurut David 1996, karakteristik yang dimiliki oleh seseorang wirausaha memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi sesuatu perusahaan organisasi seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinatif, kemauan berintegrasi, kemauan mengambil risiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan organisasi. Next. Baik, adapun kepribadian, temperamen, watak, dan ciri kewirausahaan. Nah, kepribadian, temperamen, watak, dan ciri kewirausahaan saling berkaitan. Kenapa? Di dalamnya mencakup sifat mandiri, disiplin, jujur, berani, mengambil risiko apapun, inovatif, berorientasi masa depan, dan pemimpin kuat. Nah, watak adalah totalitas sifat seperti mandiri dan jujur. Baik, adapun temperamen adalah cara merespon seperti sanguinis, semangat, koleris, dominan. Sedangkan kepribadian adalah perpaduan keduanya dengan ciri seperti percaya diri, komitmen tinggi, dan etos kerja, membentuk individu yang visioner, realistis,
dan pantang menyerah dalam melihat dan memanfaatkan peluang secara kreatif. Next. Nah, adapun kepribadian, temperamen, watak dan ciri kewirausahaan. Baik, akan dilanjutkan oleh kawan kami Siva. Nah, bab 3 ada ide dalam dan peluang dalam kewirausahaan. Ide dalam kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai keunggulan untuk dijadikan peluang usaha. Nah, di sini peluang usaha terbagi dua, yaitu ada peluang internal dan peluang eksternal. Peluang internal adalah peluang yang berasal dari diri seorang wirausaha. Yang kedua ada peluang eksternal. Peluang eksternal adalah peluang yang berasal dari respon seorang wirausaha atas situasi yang dihadapi yang menurutnya berpotensi untuk menciptakan peluang usaha. Next. Nah, yang kedua ada sumber ide dan peluang usaha. Proses pengumpulan ide atau penyaringan ide merupakan salah satu cara yang paling penting untuk menuangkan ide. Yang pertama, ada beberapa cara dalam melakukan pengumpulan atau penyaringan ide, yaitu menciptakan produk baru dan berbeda, mengamati pintu peluang, analisis produk dan proses produksi, menaksir biaya yang dibutuhkan untuk usaha baru, dan memperkirakan resiko yang mungkin terjadi dan dihadapi. Next. Yang ketiga ada identifikasi ide dan peluang usaha. Sebelum menentukan bidang usaha, seseorang wirausaha perlu melakukan identifikasi ide agar tidak terlalu besar resiko yang harus dihadapi. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sesuaikan karakter usaha dengan karakter kepribadian wirausaha. Seorang wirausaha perlu memperhatikan karakter usahanya dan karakter pribadi seorang wirausaha agar lebih sinkron dan mudah untuk dijalani. Yang kedua, rasa suka pada usaha yang membuat kita lebih giat, pantang menyerah, tekun, serta menjalankannya dengan lebih baik lagi dan memiliki hasil yang baik. Yang ketiga, lihatlah apakah seorang wirausaha memiliki kemampuan diri yang terukur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husnul Fatimah. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 4 tentang motivasi dan produktivitas kewirausahaan. Motivasi adalah suatu proses untuk mempengaruhi dan mendorong seseorang agar melakukan sesuatu yang diinginkan berdasarkan harapan, sehingga sesuatu pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Fungsi menurut Sardiman AM 2009 ada 3. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi dan mencapai tujuan. Next. Produktivitas kerja. Motivasi dan produktivitas adalah suatu bagian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Peningkat kerja akan mempengaruhi peningkat motivasi produktivitas. Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur hasil dari produktivitas yaitu yang pertama, pendekatan produk. Pendekatan yang melihat pada ukuran fisik yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, pendekatan finansial, yaitu yang mampu diraih oleh suatu perusahaan dalam satu periode. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Jannatul Mahwa. Baik, di bab 5 ada teori motivasi dalam dinamika kewirausahaan. Adapun teori-teori awal tentang motivasi, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori motivasi yang paling dikenal adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Nah, adapun pengertian dari Maslow adalah psikolog domestik yang berpendapat bahwa pada diri. Nah,
kebutuhan fisik, di mana kebutuhan fisik ini terdapat makanan, minuman, dan tempat tinggal, dan kepuasan seksual. Dan adapun kebutuhan keamanan, seperti kebutuhan keuangan, keamanan pekerjaan. Adapun kebutuhan sosial, seperti kebutuhan berinteraksi sosial ketika berwirausaha, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Next. Nah, teori motivasi modern. Teori tiga keutuhan David McGraw menyebabkan ada tiga, yaitu kebutuhan representasi, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan afiliasi. Nah, kebutuhan teori penentuan sasaran. Boleh jeda dulu gak? Baik, adapun teori penentuan sasaran. Teori perilaku pengaruh konsekuensi. Baik, teori motivasi modern. Satu, teori David McGraw. Baik, teori motivasi modern. Teori tiga keutuhan. Adapun satu, teori David McGraw menyebabkan ada tiga, yaitu kebutuhan presentasi, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Nah, dua, teori penentuan sasaran. Nah, di mana teori penentuan sasaran dalam motivasi meningkatkan tujuan yang jelas ketika melakukan usaha, di mana usaha memiliki target usaha yang jelas dan fokus. Tiga, teori kekuatan, di mana teori kekuatan dipengaruhi oleh konsekuensi, keberhasilan usaha memperkuat semangat untuk terus berusaha. Empat, teori kesetaraan, di mana teori kesetaraan motivasi dipengaruhi oleh rasa keadilan usaha, motivasi jika hasil usaha dibanding dengan usaha yang dikeluarkan. Lima, teori pengharapan, di mana teori pengharapan adalah motivasi muncul seseorang yang yakin usaha menghasilkan hasil yang diinginkan, di mana usahawan bekerja keras karena percaya diri, kerja keras membawa usaha dengan keuntungan yang besar. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.